Nusantara. Yes, kembali kita jumpa di channel kesayangan kita. Saya cinta saudara. Apakah saudara cinta saya? Saya selalu merindukan saudara dan menyampaikan masakan-masakan yang terbaik di seluruh Nusantara ke channel Anda. Saya berkreasi terus agar hari ini makanan apa yang dapat saudara persembahkan kepada keluarga saudara. Baik, pemirsa, hari ini saya akan lari ke kota Arek-Arek Surabaya. Saya akan sapa dulu Arek-Arek Surabaya. Halo Surabaya, apa kabar? Mantap dan maju terus ya. Ya, hari ini pemirsa, sebelum saya menyampaikan bahan-bahan apa dan menu apa yang dapat saya persembahkan kepada sahabat dapur Nusantara yang kembali akan dipersembahkan kepada keluarga Anda, saya minta tolong ya, jangan lupa subscribe dulu channel kami ya, dan jangan lupa pencet loncengnya. Kami akan kirimkan berita-berita yang terbaru seputar makanan dan menu-menu yang terbaik dan terlezat di Nusantara. Baik pemirsa, kita akan langsung. Bahan apa yang dipersembahkan hari ini buat saudara yang ada di rumah? Hari ini saya akan memasak masakan Surabaya bernama ayam bakar atau ayam panggang cocoh ya. Wah, kata cocoh ya. Jadi ayam cocoh sebenarnya ya. Ayam cocoh yaitu makanan khas dari Surabaya. Nah, bahannya terdiri dari, dengan cepat saya sampaikan, yaitu saya menggunakan ayam kampung. Kalau tidak menggunakan ayam kampung, boleh ayam pejantan 1 ekor. Nah, bahan-bahan halusnya, bumbu-bumbu halus apa? Nah, bumbu-bumbu halus yang perlu perhatikan terdiri dari bawang merah, bawang putih, kemiri, kencur, jahe, kunyit, ya. Kemudian ketumbar, jintan, dan cabai merah besar. Nah, pemirsa, apalagi bahan lain selain daripada bumbu halus yang saya sebutkan tadi, yaitu serai, ya. Kemudian daun jeruk, lengkuas, 1 sendok makan asam jawa yang akan saya cairkan airnya. Kemudian bahan-bahan pendukung lainnya apa? Biasa, garam, kemudian penyedap, gula merah, kemudian kecap manis, dan kaldu bubuk ayam. Pemirsa, kalau kita memasak masakan Nusantara, itu bumbunya banyak sekali. Macam-macam saudara lihat ya, ada satu filosofi daripada bumbu Nusantara. Seperti bawang merah, bawang putih, ya, cabai, kunyit, jahe, kencur. Kalau saudara makan aja bawang merah nggak enak. Saudara makan aja kunyit tidak enak. Tapi mereka bisa bercampur loh dalam masakan Nusantara. Sehingga kalau mereka dicampur menjadi satu bumbu yang nikmat dan membuat kita bisa makan dengan nikmat. Artinya gini, bangsa kita itu dalam filosofi ini, bangsa kita kan beda-beda. Ada beda kulit, ada beda dengan suku bangsa, beda agama, kepercayaan ya, bahasa. Kemudian kadang-kadang pendapat kita juga berbeda-beda, betul nggak? Tapi dengar saudara, kalau kita mau bersatu ya, seperti daripada filosofi masakan Nusantara menjadi nikmat, bangsa ini menjadi bangsa yang hebat. Oleh karena itu, kita pupuk nilai persatuan dan kesatuan. Jangan sampai kita diadu domba dan terjadi pecah belah. Kita belajar daripada masakan Nusantara. Baik ya, pemirsa. Nah, langsung ya. Kemudian saya akan olah bumbu ini, pemirsa. Pertama dengan cepat ya. Yaitu asam ini dulu ya. Asam ini saya cairkan dengan sedikit air. Nah, pemirsa seperti ini ya. Saya larutkan di air untuk mendapatkan sari asam. Kemudian tahap pertama, ayam ini saya marinasi. Nah,
kita marinasi selama berapa? 30 menit. Jadi ayam ini saya balurkan dengan sari daripada asam jawa ini, kita diamkan 30 menit. Setelah kita diamkan 30 menit baru kita olah. Ya, oke. Nah, sekarang saya langsung kerja nih, saya balurkan ya pemirsa ya dengan cepat. Nah, ayam ini yang saya sudah persiapkan di depan saudara, saya ambil. Nah, saudara lihat, saya balurkan ke seluruh tubuhnya ya. Nah, dibalurkan. Mengapa? Supaya dia menyerap, kedua hilangnya bau amis ya, dan menambah juga daya gurih daripada. Nah, inilah ciri khas makanan Nusantara ya. Wah, sambil kita remes-remes, bagian dalam kita beri air asam. Ya. Nah, pemirsa sudah selesai, sudah saya balur ini, saya diamkan 30 menit akan kita olah kembali. Nah, sambil menunggu ayam yang dimarinasi selama 30 menit ya, saya akan olah bahan utamanya yaitu bumbu yang harus dihaluskan. Nah, setelah saya masukkan ke dalam blender, dia dihaluskan, menghasilkan bumbu seperti ini. Nah, pemirsa, oke? Nah, sekarang bagaimana bumbu ini? Sekarang bumbu ini langsung saya tumis ya dengan menggunakan minyak 3 sendok makan. Bumbu ini saya masuk. Ya, saya tumis bersama dengan lengkuas, daun jeruk saya masuk dan serai saya masuk ya. Oke, saya akan tumis sampai harum pemirsa ya. Nah, pemirsa ya, bumbu ini sudah mengeluarkan harum. Nah, saya tumis terus, saya masukkan semua bumbu yang ada ya. Kaldu bubuk, garam, dan penyedap. Saya masuk garam, kita masuk setengah dulu ya, selalu, karena kita akan tes dari tingkat keasinan, karena tiap-tiap orang berbeda-beda. Kemudian gula merah saya masuk semua, serta kecap. Nah, pemirsa, ada beberapa informasi yang terlewatkan, yaitu dalam mengelola ayam panggang coco ini, khas Surabaya ini, saya menggunakan santan sebanyak setengah butir dari 1 butir kelapa. Ini ada sekitar 500 ml ya. Air yang saya gunakan untuk merebus ayam ini atau ungkep ayam ini sampai matang lebih kurang 500 ml. Nah, maksudnya air ini air yang pertama. Nanti begitu saudara masak, dagingnya belum empuk, kemudian kita tambah terus ya airnya sampai daging itu empuk ya. Kemudian ada satu lagi informasi bahwa ayam ini setelah kita empukkan melalui yang ada di dalam bumbu ini, diungkep terus ya, kita ungkep terus sampai dia matang, sampai dia empuk. Kemudian kita akan bungkus dengan daun pisang yang ada lapisan pertama, kemudian saya menggunakan aluminium foil. Kemudian kita akan panggang di dalam oven ya. Nah, kalau pemirsa tidak ada oven, bisa dengan cara dibakar ya, dibakar dengan menggunakan aluminium foil ini dengan bolak-balik. Baik, kita akan menunggu proses selanjutnya ya. Saya masukkan bumbu ini. Nah, pemirsa seperti ini, lihat ya. Kemudian santannya saya masuk semua. Nah, saya masuk semua ya. Kemudian saya masak sampai dia mendidih ya. Oke. Nah, pemirsa, setelah santan saya tuang, saya aduk rata. Nah, dia sudah mulai mendidih. Ayamnya saya masuk ke dalam ya. Nah, ayam saya masuk ke dalam untuk kita ungkep sampai dia matang ya. Oke. Nah, seperti ini. Nah, nanti pemirsa, ayam ini kita ungkep bolak-balik. Nanti setelah dari bawah kita putar balik ya, agar semua sisi bisa dapat. Nah, sekarang kita ungkep sampai dia matang. Saya tambah air. Jadi nanti kalau dia kering, airnya tinggal kita tambah ya. Oke, saya tutup. Kita ungkep sampai dia empuk ya, pemirsa. Nah, pemirsa, ayam yang kita ungkep sekarang sudah kering ya. Saya sudah matikan apinya. Nah, seperti ini. Dia betul-betul kering. Nah, pemirsa, wih, belum saya makan pun pemirsa sudah harum luar biasa. Nah, kalau ini sudah kering saya angkat.
Nah, ada satu tahap lagi yang harus kita lewatin, yaitu apa? Ayam ini harus kita panggang ya. Ini kalau dipanggang saudara, empuk lebih lama dengan suhu 180 derajat ya. Kemudian panggang sekitar hampir 2 jam. Ini dagingnya luar biasa, dalamnya empuk, garing lagi. Nah, seperti ini ya, pemirsa ya. Nah, saya taruh dulu, saya tata sekarang di atas daun pisang. Kemudian dilapisin aluminium foil. Wih, lihat ayamnya. Wih, cantik. Nah, ini saya cabut ya. Nah, sampai kita ambil seperti ini pemirsa. Kita siramkan ke tubuh semuanya, ratain ya. Nah, pemirsa, setelah bumbunya saya tata di dalam atas daun pisang sudah rata, kita bungkus. Nah, bungkusnya seperti ini ya. Nah, aluminium foilnya di atas. Nah, ini pemirsa ya, kayak orang Padang ya, kayak kita bungkus nasi Padang. Nah, ini di atas dikit, jangan sampai dia bocor. Yang ini kita ambil. Nah, mudah kan? Nah, sudah. Nah, pemirsa, ini sudah selesai ya. Tahap kita bungkus sudah. Sekarang tahap berikutnya saya panggang ya. Saya akan masuk ke dalam tempat pembakaran. Nah, pemirsa bisa lihat ya. Sekarang saya nyalakan apinya. Iya. Nah, saya masukin ke dalamnya. Ya, saya masukin ke dalam pembakaran seperti ini. Iya, oke. Kita akan bakar ya, pemirsa lihat. Nah, oke, kita tunggu. Nah, pemirsa, ayam panggang kita yang saya panggang lebih kurang 2 jam dengan suhu 180 derajat Celcius. Kalau di rumah tidak mau begitu lama, cuma 1 jam juga boleh ya. Kalau bisa 1 jam di atas, karena akan mendapatkan satu tis ayam yang lebih garing, maksudnya lebih kering gitu ya. Nah, ayam Coco Surabaya ini akan saya angkat dan saya keluarkan dari tempat panggangan. Hati-hati panas ya pemirsa ya. Nah, duh. Harumnya sekali. Nah, pemirsa ya, setelah saya keluarkan dari panggang, saya akan keluarkan ayam ini. Kita akan lihat saudara. Wih, mantep warna ayamnya ya. Nah, seperti inilah kalau 2 jam pemirsa hasilnya ya. Untuk ditampilkan. Waduh, ini langsung dimakan ya. Sambil saya akan tata sebentar. Nah, pemirsa, setelah ayamnya saya tata seperti ini ya. Nah, seperti biasanya, setiap masakan yang telah kami masak melalui Dapur Sahabat Nusantara, selalu kami tes ya, baik citra rasa maupun kualitasnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan ketika channel ini kami sampaikan ke seluruh masyarakat Nusantara, bahwa perlu diketahui masakan ini yang kami tampilkan di channel ini bukan hanya pertama kali, tetapi sudah berkali-kali kami uji coba melalui dalam masakan-masakan untuk keluarga, dalam acara-acara resmi maupun di dalam restoran. Nah, pemirsa, sekarang langsung saya coba ya dari setiap hasil masakan itu, khususnya ayam panggang Coco ya, khas Surabaya. Dagingnya empuk sekali ya, begitu saya sobek dia langsung lepas. Kita masak sampai kering, kemudian kita masukin ke dalam panggangan. Nah, hasilnya 2 jam. Dagingnya luar biasa empuk. Daging ini ya, bumbunya menyerap ke dalam tubuh seluruh ayam. Luar biasa. Tidak kalah dengan ayam panggang yang telah kami tampilkan di channel sebelumnya. Ini juga nikmat sekali. Duh. Pemirsa. Enak sekali. Tulang ayamnya, kaki ayamnya begitu masuk ke mulut, lepas semua karena saking empuknya. Bumbunya nyerap betul. Kru saya bilang ini dishnya itu ada sedikit rasa rendang ayam katanya. Kalau saya rasa ada ke arah rendang ya, karena bumbu Nusantara itu tidak jauh beda ya. Semuanya menggunakan kunyit, kemiri ya, lengkuas, itu semua bahan-bahan dasarnya.
tapi enak. Rasa kencurnya dis daripada ini muncul ya. Pemirsa bisa makan terus-terusan dimakan, nggak kenyang-kenyang, nggak berasa kenyang kata orang. Aduh, saudara lihat nih, aduh, sungguh luar biasa. Nah pemirsa, setelah saya uji coba makanan ini lezat sekali, saya akan akhiri tayang ini segera. Dan kita akan kembali lagi ke menu-menu yang lebih menarik dan lebih lezat lagi. Khusus untuk masakan menu hari ini, ayam panggang coco sudah selesai. Dan kita jumpa kembali ke menu berikutnya. Dah.